Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Bang Ilham. Kali ini Bang Ilham akan membuat sebuah tutorial mengemudi, yaitu bagaimana cara kita mengetahui posisi bodi mobil kita yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi tutorial ini saya buat atas dasar permintaan dari teman-teman ya. Semoga video yang kita buat kali ini dapat bermanfaat ya, khususnya untuk teman-teman semua yang masih pemula. Oke, simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Let's go. Oke teman-teman, cara pertama ya untuk menentukan bodi mobil kita yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebenarnya ada dua cara, cuman di kesempatan kali ini saya memberikan cara yang sekiranya lebih mudah dipahami oleh pemula, yaitu dengan menggunakan alat bantu. Jadi sekarang saya menggunakan alat bantu sedotan ya, sedotan atau pipet. Ini ada warna pink sama warna kuning ya. Jadi warna kuning ini nanti saya jadikan sebagai penanda bodi mobil kita yang sebelah kanan, dan yang pink ini untuk bodi mobil kita yang sebelah kiri. Jadi kalau teman-teman nanti di rumah mau buat sendiri, tidak harus menggunakan sedotan ya, mau pakai pulpen ya, atau kertas atau tisu diwol-wol dimasukin ke depan sana ya bisa ya. Yang penting itu sebagai tanda ya. Sebelum kita mulai, perlu teman-teman ketahui bahwa kamera ini ya sudah sesuai dengan pandangan mata saya. Jadi ini juga bisa nangkap di spion yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Namun karena sebelah kanan kehalang kepala saya menggunakan kamera pembantu. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di spion sebelah kiri. Saat ini kita mepet banget dengan garis putih ya, garis putih atau marka jalan yang sebelah kiri. Jadi cara mengaturnya, langkah awal teman-teman mepetkan dulu mobil teman-teman di sebelah kiri, mepet lurus dengan marka jalannya atau tepi jalan ya. Kemudian teman-teman tinggal lihat di titik dashboard teman-teman di sini. Titik yang paling dekat ya, garis marka yang paling dekat dengan bodi mobil kita sesuai dengan pandangan teman-teman pada saat duduk seperti ini itu di mana. Terus kita tandai di situ. Contoh kali ini sesuai dengan pandangan mata saya, dengan posisi duduk saya seperti ini. Posisi bodi mobil sebelah kiri yang lurus dengan tepi jalan, artinya yang paling mepet, garis yang paling mepet itu titiknya di sini. Ya, jadi teman-teman kalau mau pasang sendiri ingat ya, ini teman-teman harus pahami karena banyak termasuk siswa saya yang masih bingung cara pasang seperti ini ya. Jadi teman-teman ingat di posisi duduk seperti ini, teman-teman perhatikan titik marka putih atau garis putih yang paling mepet dengan bodi mobil kita ya. Jadi di dashboard sini yang titik paling putih yang paling mepet ya, bukan yang depan sana tapi yang paling mepet. Oke, jadi paling mepet kita taruh, ini sudah kita taruh di sedotan warna pink sebagai batas bodi mobil kita yang sebelah kiri. Selanjutnya yang sebelah kanan caranya sama ya. Cuman karena yang kanan ini posisinya rame, jadi ini saya sambil jalan. Tapi kalau teman-teman nanti jangan sambil jalan, bahaya ya. Oke, bismillah. Oke, sekarang kita mepet ke sebelah kiri teman-teman ya. Maaf, sebelah kanan. Jadi teman-teman nanti bisa perhatikan di spion sebelah kanan ini kita benar-benar mepet banget dengan garis putih yang sebelah kanan. Jadi tinggal kita lihat titik yang sesuai dengan pandangan mata kita, garis putih yang paling mepet dengan bodi mobil kita itu sebelah mana kita taruh. Ya, ini sesuai dengan pandangan mata saya, titiknya di sini. Sambil jalan teman-teman jangan diikuti ya teman-teman. Kalau bisa mepet ke tepi jalan sebelah kanan, baru kita kasih tanda. Kurang pas teman-teman.
bodi mobil kita yang sebelah kanan. Ini pas lurus ya. Ini kita injak marka jalan yang sebelah kanan. Oke, jadi ketika kita berhenti di lampu merah seperti ini, kalau posisinya lama, teman-teman nyalakan, aktifkan rem tangan. Ya, kita lanjut jalan. Oke teman-teman, setelah terpasang seperti ini, mari kita bereksperimen bareng sama-sama. Kita lihat apakah benar dengan tanda seperti ini, bodi mobil kita akan pas di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi tinggal kita cari target ya. Oke teman-teman, karena ini hanya ada marka tengah, kita coba luruskan dengan marka tengah dulu nih. Jadi kalau sedotan ini lurus dengan marka tengah, berarti bodi mobil kita harusnya juga bisa lurus dengan marka. Jadi kalau teman-teman nggak pasang seperti ini, jangan terlalu mepet banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa agak masuk ke dalam sedikit, karena kalau kita nginjak marka kan nggak boleh. Jadi agak geser ke bagian dalam seperti ini. Jadi minimal tuh ada jarak dengan tepi jalan atau marka jalannya itu sekitar 20 cm. Itu amannya minimal. Oke, lampu merah lagi teman-teman, kita stop dulu. Posisi di kota Semarang hujan teman-teman. Oke, walaupun hujan tetap semangat buat tutorial buat teman-teman di rumah. Kita rating ke kiri, belok ke kiri, aman. Gas full, rem full. Wah, ada mobil yang keluar, kita klakson dulu. Oh, nggak jadi keluar tuh. Lanjut teman-teman. Oke, jadi kalau jalan seperti ini teman-teman mau posisikan bodi mobil teman-teman di tengah-tengah, ya tinggal jagain aja seperti ini, antara sebelah kiri dengan sebelah kanan tuh harus seimbang. Jadi di tengah-tengah. Itu artinya mobil kita di sebelah di bagian tengah. Oke, contoh ini di depan itu ada mobil Jazz ya. Jazz putih itu kalau kita lihat dengan sedotan itu kan dari jauh kayak ini. Nah, ini kan kena nih. Jadi kita harus tarik ke kanan. Kemudian depan kita ini kon itu jadi sasaran kita. Jadi teman-teman bisa lihat kalau dari pandangan kita sedotan itu kena kon ya. Sedotan itu sana sedotan baru kon. Ya, maksudnya ini kan kalau kita luruskan pasti nabrak konnya. Jadi kita harus tarik ke kanan supaya hindari konnya. Oh ini ada batasnya? Nah, oke. Jadi kebetulan ini ada batas marka jalan yang sebelah kiri teman-teman. Kita coba cocokin apa benar. Kita luruskan dengan tepi jalan yang sebelah kiri ini. Nah, ini saya posisi mepet. Jadi bisa lurus. Nah kalau tikungan ikutin, kalau tikungan seperti ini kita masih bisa menyesuaikan, tapi kalau belokan tajam nggak bisa ya. Nah. Oke teman-teman bisa lihat di spion juga kita mepet. Wah ada tiang terlalu ke kanan, tarik sisi kanan.
Oke, sekarang coba kita mengukur yang sebelah kanan, kita pindah jalur. Rating jangan lupa teman-teman kalau mau pindah jalur. Jadi rating itu tidak hanya digunakan saat kita berbelok, tapi setiap kali kita ngambil haluan juga wajib nyalakan rating. Oke teman-teman, bisa melihat marka tengah. Jadi ini kalau kita benar-benar luruskan dengan marka tengah atau nginjak markanya, sedotan itu akan lurus dengan marka ya. Tapi ingat, ini hanya contoh, kalau udah jalan jangan injak markanya. Oke, kita belok ke kiri. Sekarang kita masuk di Jalan Pahlawan, Semarang. Kita ambil arah ke Simpang 5 Semarang, teman-teman. Oke, sekarang kita ada di tengah-tengah, jalur tengah. Jadi kalau teman-teman mau posisikan mobil teman-teman di tengah-tengah, berarti titik sedotan yang sebelah, yang warna pink sama kuning itu harus imbang, harus ada di tengah-tengah antara kiri dengan kanan. Oke, sekarang lurusin dengan tepi jalan yang sebelah kiri, karena kita harus pindah jalur, rating, rem, ambil kiri. Nah, oke teman-teman, kita mepetin garis yang sebelah kiri. Yo, let's go. Sekarang kita ambil yang tengah-tengah. Oke teman-teman ya, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang masih pemula ya. Jangan lupa komen ya, kalau teman-teman ada yang memiliki teknik lain atau masukan, silakan klik di komentar, tulis di komentar. Apabila teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like ya, subscribe dan nyalakan loncengnya agar setiap kali channel Bang Ilham ini mengupload teknik-teknik baru, teman-teman akan mendapat pemberitahuan dari pihak YouTube. Oke, salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.